Halo semuanya, selamat datang di channel Dawir Cinema. Semoga kalian sehat selalu ya. Arctic adalah sebuah film yang menceritakan seorang laki-laki bernama Edge of a God. Ia adalah seorang awak pesawat terbang. Karena sebuah kecelakaan pesawat, membuat ia terjebak di hamparan es yang luas. Ia mencoba bertahan hidup di sana, berharap akan ada bantuan datang. Film diawali, ada seorang laki-laki yang sedang membersihkan es yang menutupi tanah, membentuk tulisan SOS yang sangat besar. Setelah itu, ia melihat hasil memancingnya dengan alat seadanya di lubang-lubang kecil yang ia buat di sebelah sebuah bangkai pesawat. Ada 3 lubang yang ia buat. Ia melihat bahwa di lubang ketiga sepertinya dapat menghasilkan hari itu. 1 ikan berhasil ia dapat. Ikan itu ia masukkan ke dalam box. Di sana sudah ada beberapa ikan hasil tangkapan sebelumnya. Kemudian ia masuk ke dalam bangkai pesawat yang ada di dekat tempatnya memancing. Di sanalah ia tinggal selama ini. Di dalam ia menyantap ikan mentah yang tanpa dibumbui bahkan dimasak. Ekspresi di wajahnya seolah menandakan sudah biasa ia makan hal seperti itu. Setelah makan dan istirahat, ia keluar lagi dari bangkai pesawat itu, membawa beberapa alat ke dataran yang cukup tinggi di sana. Sebelum memakai alat-alat yang ia bawa, ia menuliskan sebuah tanda sudah hari keberapa ia di sana. Alat yang ia gunakan adalah alat sebagai pendeteksi sederhana apabila ada pesawat yang terbang di sekitarnya. Lampu berkedip warna merah bertanda tidak ada pesawat atau helikopter di sekitarnya. Sudah waktunya ia harus kembali untuk beristirahat. Dalam perjalanannya kembali, ia memandangi hamparan es yang sangat luas. Sesampainya di bangkai kapal, ia bersiap-siap untuk tidur dengan sleeping bag seadanya. Keesokan harinya ia bangun. Pagi-pagi sebelum memulai aktivitasnya, ia menuju sebuah tumpukan batu kecil, membersihkan es yang menempel dan mengatakan sampai jumpa besok. Tumpukan batu itu adalah sebuah makam. Dan pergi ke dataran yang lumayan tinggi dengan alat-alat yang selalu ia bawa, berharap suatu saat akan ada yang mendatanginya. Rutinitas itu terus ia lakukan setiap hari. Namun hari itu, saat ia akan melihat hasil pancingannya, ia melihat box ikannya. Makanannya untuk beberapa hari sudah tidak ada yang tersisa. Ia juga melihat sebuah jejak yang lebih besar dari ukuran kakinya. Seekor beruang kutub telah mampir ke tempat persediaan makanannya. Tak lama setelah itu, ada badai salju datang. Ia harus segera masuk ke bangkai pesawat untuk berlindung. Badai sudah reda hari itu. Ia melanjutkan aktivitasnya, membawa alat-alat yang selalu ia bawa ke dataran yang lebih tinggi di sekitar sana. Berharap akan ada yang datang, namun masih saja nihil hari itu. Saat ia akan kembali, ia melihat dari kejauhan seekor beruang kutub. Mungkin itu adalah beruang kutub yang sama, yang mampir ke tempat persediaan makanannya tadi. Suatu hari, Overgod beraktivitas seperti biasa. Ia sudah mendapat beberapa ikan lagi. Ia simpan di tempat yang lebih aman kali ini. Hari itu juga, ia mencoba kembali mencari tanda-tanda pesawat atau helikopter yang terbang di sekitarnya. Lampu masih berwarna merah saat itu. Waktu sudah menunjukkan ia harus kembali. Ia melihat lampu dalam alat itu menunjukkan warna hijau. Ia melihat sebuah helikopter melintas. Sang pria ini menyalakan suar satu-satunya. Helikopter melihat Overgod dan datang menghampirinya. Namun, saat akan mendarat, angin di sana terlalu kencang. Pada akhirnya helikopter pun jatuh di depan mata Overgod. Ia berlari menghampiri helikopter itu. Ia melihat ada 2 orang di sana. Sang pilot tidak selamat. Tersisa seorang wanita muda dengan luka di perutnya. Overgod mencoba memberikan pertolongan pertama dengan kotak medis yang ada di helikopter itu. Wanita muda ini masih sadar dan masih bisa diselamatkan. Malam itu Overgod dan wanita muda ini tidur di helikopter itu. Keesokan paginya, Overgod berencana memindahkan wanita muda yang ia selamatkan ke bangkai pesawatnya. Ia cek kembali apakah sang wanita masih bernafas. Overgod juga mulai menggeledah helikopter itu, mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Pagi itu juga, mie instan yang ia temukan langsung ia makan sebagai sarapan tanpa dimasak. Lebih baik dibandingkan ikan mentah yang ia makan setiap harinya. Wanita muda itu ia bawa ke bangkai pesawatnya. Ia juga meninggalkan sebuah tulisan dengan spidol yang ia temukan di helikopter itu, bahwa ada 2 orang selamat menuju ke lembah selatan. Dan sebelum itu,
Ia juga mengambil alat-alat sederhananya yang ia tinggalkan di dataran tinggi waktu kecelakaan helikopter itu terjadi. Sesampainya di bangkai pesawat, ia menidurkan wanita muda itu di satu-satunya tempat tidur di sana. Melihat kembali luka di perutnya, memeriksa identitas sang wanita, sebuah identitas dengan bahasa yang tak Overgaard mengerti. Overgaard memberikan minum kepada wanita muda ini. Sesaat sang wanita sempat sadar dan menanyakan pilot yang bersamanya. Dengan sangat menyesal, Overgaard mengatakan tak dapat menyelamatkannya. Overgaard harus kembali ke helikopter itu untuk mengambil beberapa barang lagi di sana. Sesampainya ia di helikopter rusak itu, ia melepas jaket milik jasad sang pilot dan menguburkannya. Ia beri tanda juga dengan batu yang ia susun ke atas. Di sana Overgaard melihat-lihat isi helikopter itu, menemukan sebuah kompor portable, foto dari wanita muda itu dengan suami dan anaknya. Ia juga menemukan sebuah benda yang dapat membawa barang-barangnya dengan mudah. Dan yang lebih membahagiakan baginya adalah ia menemukan sebuah korek di jaket milik sang pilot. Sampainya di bangkai pesawat, ia menyalakan kompor portable yang ia bawa. Kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan. Sembari melihat peta yang ia temukan, dia juga menemukan sebuah tempat yang jauh lebih aman dan mungkin ada orang lain juga di sana jika ia terus berjalan ke arah utara. Namun terlalu jauh. Tiba-tiba ia mendengar bunyi alat pancingnya menghasilkan sesuatu. Ikan yang besar. Dia beruntung hari itu. Ikan itu dimasak dengan mie instan yang ada. Overgaard menyuapi wanita muda itu dan mengatakan bahwa pasti ada orang yang mencarinya dan akan menemukannya. Hari demi hari, Overgaard lalui dengan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja sekarang ia tak seorang diri lagi. Keadaan sang wanita muda itu pun mulai membaik berkat salah satu obat yang Overgaard temukan dari helikopter. Obat dalam botol itu sudah mulai habis, hingga Overgaard mulai terpikirkan bahwa mereka harus pergi dari tempat itu dan mencari bantuan. Hanya berdiam diri dan menunggu saja sepertinya bukanlah pilihan tepat. Hingga Overgaard merencanakan sebuah perjalanan untuk ke arah utara dengan membawa sang wanita muda itu. Ia mulai mempersiapkan untuk memulai perjalanan. Sang wanita muda ia baringkan di semacam kereta dorong salju dengan diselimuti rapat dan hangat. Makanan, minuman, kompor portable, dan masih banyak lagi. Ia juga tidak lupa meninggalkan pesan bahwa 2 orang selamat dan sedang berjalan ke arah utara di bangkai pesawat yang ia tinggali. Perlahan Overgaard mulai berjalan meninggalkan bangkai pesawat yang ia tinggali selama ini. Tanpa tahu bahaya apa yang akan menimpa mereka di perjalanan. Ia terus berjalan, membawa wanita muda itu. Langkah demi langkah, hingga tepat di depan matanya ada sebuah bukit kecil. Sang laki-laki memutuskan untuk berhenti sejenak, melihat sekeliling, menandai peta yang ia bawa, seberapa jauh mereka sudah berjalan. Setelah istirahat sejenak, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Overgaard menandai peta lagi. Hari itu malam akan segera tiba. Overgaard memutuskan untuk bermalam. Overgaard mulai menggali tumpukan es yang ada di sana, membuat sebuah lubang besar yang muat untuk mereka berdua. Mereka istirahat, makan, dan bermalam di sana. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sempat beristirahat, kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Perjalanan yang jauh, sertai angin kencang yang bersalju. Hingga ia menemukan sebuah bendera. Ada sebuah kotak juga di sana. Bertuliskan 1 orang hidup di lembah selatan. Itu adalah tanda yang ia buat dulu. Overgaard membuka kotak itu. Ia melihat identitasnya di sana. Bahwa dulunya ia adalah seorang awak kapal terbang. Ia membawa identitasnya lagi, mencabut bendera yang ia buat, dan kembali melanjutkan perjalanan. Angin kencang sudah berhenti. Ia sekarang tepat di depan sebuah tebing batu besar yang diselimuti salju. Sebelum memutuskan untuk mendaki tebing itu, Overgaard melihat peta. Memikirkan rencana kedua, dengan rute jalan yang landai namun lebih jauh. Overgaard mulai memanjat tebing itu satu persatu. Dengan sebuah tali, Overgaard menarik peralatannya ke atas. Tinggal sang wanita muda. Ia juga harus menariknya ke atas. Berkali-kali Overgaard mencoba, namun selalu gagal. Terlalu berat untuk menariknya seorang diri. Sempat terlintas dalam pikirannya, apakah dia akan meninggalkan wanita muda itu yang masih berada di bawah. Namun pada akhirnya, ia memutuskan memilih rute dengan jalan yang landai. Walaupun sedikit lebih jauh untuk mencapai tujuan, Overgaard mulai berjalan lagi.
Hari sudah mulai malam. Overgod mencari tempat untuk mereka bermalam, hingga ia menemukan sebuah lubang yang cukup besar untuk mereka bisa bermalam di sana. Overgod memasak dan menyuapi wanita muda ini. Mereka bermalam di sana. Saat malam, Overgod seperti mendengar suara yang mendekati lubang itu. Suara itu ternyata adalah dari seekor beruang kutub yang besar dan berusaha masuk ke dalam lubang itu. Overgod berhasil mengusir beruang kutub itu dengan suara yang ia dapat dari helikopter yang ditunggangi wanita muda itu. Overgod merasa ketakutan saat itu. Keesokan paginya, Overgod memastikan bahwa sang beruang sudah tidak ada di sana. Setelah dirasa situasinya aman, Overgod bersiap dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada badai salju yang datang. Overgod tidak bisa melanjutkan perjalanan saat itu. Untuk bertahan dari badai salju, Overgod berlindung di dalam sleeping bag hingga badai reda. Mereka berdua selamat dari badai itu. Overgod mencari-cari botol minumnya. Namun air dalam botol minum itu sudah beku. Overgod berusaha mencairkan es dalam botol itu dengan memasukkan ke dalam jaketnya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan, tangannya mati rasa karena kedinginan dan tak bisa digerakkan. Ujung-ujung jarinya mulai memerah. Overgod berusaha menghangatkan tangannya. Perjalanan masih harus terus berlanjut. Cuaca yang tidak menentu, terkadang langit terlihat sangat biru. Saat kemudian, angin kencang bersalju datang. Hari sudah mulai petang. Overgod memutuskan untuk beristirahat. Seperti biasa, ia memberi makanan dan minuman kepada wanita muda itu. Namun sang wanita muda ini sudah tidak bisa menelan minuman yang ia berikan. Sang wanita muda itu juga sudah tidak dapat merespon perintah Overgod untuk meremas tangannya seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya. Sang wanita muda itu semakin parah keadaannya. Terbesit dalam benaknya, ia akan meninggalkannya di sana. Overgod kembali mengecek keadaan wanita muda itu. Kemudian melihat luka di perut wanita itu yang semakin parah. Lalu ia mengeluarkan foto wanita muda itu dengan suami dan anaknya dari saku jaket sang wanita. Menaruhnya di genggaman tangannya, menutup sleeping bag-nya dengan rapat, dan kemudian berkemas. Overgod berencana meninggalkan wanita itu. Belum jauh ia berjalan, Overgod melihat sebuah bunga yang tumbuh di hamparan es. Ia memandangi bunga itu sembari melamun. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang yang sangat luas. Overgod sempat pingsan di sana. Overgod berusaha berdiri, namun ternyata kakinya terhimpit oleh batu yang sangat besar. Overgod berusaha menarik kakinya yang tersangkut. Berapa kali percobaannya gagal. Overgod menangis, menarik nafas mencoba untuk tidak putus asa saat itu. Ia mencoba dan terus mencoba. Hingga akhirnya ia bisa menarik kakinya. Overgod berusaha bangkit dengan merangkak, mencoba keluar dari lubang itu dengan susah payah. Setelah Overgod dapat keluar dari lubang itu, dengan susah payah ia berjalan menuju wanita muda tadi yang ia tinggalkan sebelumnya. Sesampainya Overgod di tempat wanita muda itu berada, ia membuka sleeping bag yang menyelimuti wanita itu. Wanita itu tersadar. Meminta maaf kepada wanita itu karena sempat akan meninggalkannya tadi. Overgod berusaha menguatkan dirinya dan wanita itu juga mengatakan bahwa wanita itu sudah tidak sendirian lagi sekarang. Overgod bersiap-siap kembali untuk perjalanannya dengan membawa wanita itu kembali. Overgod terus berjalan dengan pincang karena luka di kakinya. Overgod melihat peta, juga menandainya. Perjalanan yang harus mereka tempuh masih sangat jauh, ditambah sekarang kakinya terluka. Overgod terlihat mulai putus asa, namun ia terus berjalan. Sesekali ia berhenti untuk istirahat, berbaring, berharap ada keajaiban, akan ada orang yang menemukannya. Ia terus berjalan dengan kakinya yang terluka, hingga saat dimana ia harus melewati jalanan yang sedikit menanjak. Dengan kakinya yang terluka dan menarik beban yang lumayan berat, membuat Overgod harus merelakan beberapa barang agar ia bisa terus melanjutkan perjalanan. Overgod akhirnya memutuskan untuk terlebih dahulu melihat keadaan di atas. Sampainya di atas, ia melihat sebuah helikopter melintas dan mendarat tidak jauh dari tempatnya ia berada. Overgod berusaha untuk membawa wanita muda itu naik ke atas dengan mendorongnya.
karena ia tak mampu untuk menariknya lagi dengan kakinya yang terluka. Ia berhasil membawa wanita muda itu ke atas dengan susah payah, mencoba meneriaki helikopter itu lagi bahwa mereka ada di sana, mencoba membuka suara satu-satunya yang ia miliki dengan susah payah karena tangannya yang kedinginan. Helikopter itu sudah akan pergi dari sana. Overgard berusaha berdiri, berteriak, memberitahukan keberadaannya di sana, membuka jaketnya untuk dibakar, berdiri mengangkatnya tinggi-tinggi agar helikopter itu melihatnya. Namun helikopter itu sudah pergi. Overgard juga mencoba mengangkat wanita muda itu yang masih lemas tak berdaya. Namun helikopter itu terbang menjauh, menghilang dari pandangannya. Overgard mencoba menguatkan wanita itu juga dirinya sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua pun tergeletak di sana. Overgard menggenggam erat tangan wanita itu dan mulai tak sadarkan diri. Suasana sangat sunyi, hingga tak lama kemudian helikopter itu melihat keberadaan mereka.